Oh, ya? Ini Jakarta Pet nggak biasa-biasanya kita main di Kawal. Beberapa bodyguard. Ini untuk Selamat sore. Hari ini Jakarta Pet Project akan manggung di Sky. Di langit. Ini gedung tertinggi di Jakarta ini. Tulisan Sky-nya itu bos, tulisan Sky di belakang itu tertinggi. Memang itu, iya. BNI itu kayak paling tinggi, ini lebih tinggi lagi. Tinggi nomor 2. Ini kita di acara. Ini berdasarkan apa itu tadi gedung tertingginya? Berdasarkan aku baru nyampe sini pertama kali. Naik sini dia. Ini pertama kali main sini. Pertama kali manggung di sini. Acara Bank Dunia ya. Konsul dinner. Jadi CEO-nya bank-bank di dunia berkumpul di sini nanti malam. Bank Dunia berkumpul di sini. Alhamdulillah akhirnya manajer kita bisa dapat job-job yang keren-keren ini. Ya, itu dari dulu. Ini Soalnya gitarisnya lagi sakit nih. sakit. Lagi Bank sakit. baru tuh. Bank baru. UO. Ini tanggal berapa sih? 26. Tanggal 27. 27. Tanggal 27 April. Besok kita masih ada manggung di Kelapa Gading. Besok sih kemungkinan manggung terakhir kita. Terakhir. Manggung terakhir kita di bulan April. Oh, betul. Iya. Jadi Doakan lancar. Ini kita lagi nunggu cek sound. tunggu dari gimana Jegrak? Nunggu komando Udah bisa dari soundcheck belum? Oh, sabar. Sini ditanyain dulu. Hari ini main di acara apa JPP? ACI World Congress total. Oh, isinya siapa aja? Ini kenapa deket banget sih? Enggak, udah. Apa pengunjungnya? Pengunjungnya itu adalah konsular dari ACI FMA. Makasih Ayu. Nah, mau masuk di vlognya JPP nanti ya. Bos Rian, Ya, ini kita kan lagi di gedung yang lumayan tinggi nih. lumayan. Kalau menurut kamu itu pencapaian seorang musisi Oke. atau seorang seniman, puncak tertingginya itu di saat seperti apa? Seorang musisi itu bisa Macam-macam ya. Ada yang menilai pencapaian kesuksesannya dari bikin karya sendiri, kayak misalnya dia ngeband sendiri, bikin band sendiri atau bikin solo karir sendiri, terus karyanya bisa diterima banyak orang gitu. Ada juga yang mungkin pencapaiannya berdasarkan kayak materi, ada juga yang kayak gitu. dari Punya rumah, dari uang ya, berarti iya, ya. dari uang. Maksudnya dia jadi session player atau jadi apalah gitu. Kalau Bos Rian termasuk yang kategori mana nih? Aku udah semuanya. Kita masih membahas tentang puncak karir seorang musisi. Puncak tertinggi itu bisa diukur dari mananya? Kita mau tanya dari sudut pandang dari Mas Agus sebagai sound engineer yang setia menemani JPP kemanapun JPP pergi. Halo Mas Agus, apa kabar? Baik. Gimana Bos? Menurut Bos Agus, kalau pencapaian seorang musisi bisa dikatakan sukses itu seperti apa? Kalau menurut gue pribadi sih ya pencapaian tertinggi adalah ketika si
si musisi itu punya karya dan karyanya diterima masyarakat luas, dihargai, disukai, gitu. Dimanapun mungkin dinyanyikan orang-orang. Kira-kira gitu sih kayaknya. Iya, terus punya karya dan punya album ya. Oh iya. Oke. Doakan JPP agar punya biar cepat punya single dan album sendiri, Bos. Amin. Terima kasih, Bos. Sudah selalu setia membantu JPP. Sukses buat Bos Agus. Sama-sama. Aja. Yang lagi sakit si Vicky, pemain gitar yang Jakarta Pet. Jadi semalam latihan sampai jam berapa emang kok sakit? Padahal dia tuh pulangnya lebih duluan loh, tapi sakitnya mungkin dia karena ketularan anaknya kali. Anaknya pada katanya lagi sakit. Gitu ya. Istrinya juga lagi sakit. Jadi mungkin emang biar kompak. Iya, karena tidurnya bareng jadinya ketularan. Ini kasihan ya. Kasihan ya. Didoakan ya. Ya mudah-mudahan lah. Lo biar cepet sembuh. Bener nggak? Tapi kita sarankan agar supaya cepat-cepat pindah dari Bekasi lah. Iya, jadi nggak Di capek. sana banyak virus. Kalau di Singapura ada flu Singapura, di sana ada diare Bekasi. Cuk, diari itu cuk. Iya, ada diare Bekasi. Ya betul. Mungkin karena ada banyak virus, takutnya tambah parah. Masalahnya tukang urutnya dari situ. Ini loh, kalau sakit JPP itu punya tukang urut. Tukang urutnya di situ. Ini biasanya. Iya. Iya. Gesek-gesek dulu Pak Mari. Anco iki lagi bupati wong wis ta. Konsentrasi dia. Tenaga dalam. Sini. Prama ini terkenal ngilmu. Oke. 12 tahun Surabaya. 3 tahun mucikari. Angelo 2 tahun. Iya. Nah, terus dia bisa ngobatin teman-temannya pakai pijatannya. Terapis. Aku ke Himalaya. Besok mau aku daftarin di Go Massage. Cuman nggak ada motor yang bisa ngangkut dia. Oke. Jadi susahnya itu. Nggak, jadi kalau Prama dia nggak pakai motor, Pakai apa? pakainya GoBox. Ditransfer. Ini tukang massage-nya. Waduh, kenapa gedung? Dengan Mr. Prama, pemain bass di Jakarta Pet Project. Selamat malam, Mas Prama. Menurut kamu itu puncak tertinggi atau kesuksesan musisi itu bisa diukur dari mana? Ini kita lagi di gedung tertinggi kan? Maksudnya aku ngasih pertanyaan itu ke kamu. Jadi musisi itu bisa disebut sukses atau di puncaknya itu kalau dilihat dari apa? Menurut sudut pandangmu apa? Relatif ya. Kalau buat aku sih selama seorang musisi itu masih bisa bermain dan mencari nafkah di musik dan dia senang dengan itu, aku rasa itu udah pencapaian tertinggi sih. Kalau rezeki kan nanti urusan yang di atas. Kalau pencapaian adalah ya itu tadi, kita bisa main musik, kita bisa bekerja di musik, dan kita seneng dengan apa yang kita punya sekarang. Nah itu mungkin yang Berarti sukses menurut kamu bukan hanya musisi itu harus punya materi yang lebih ya? tergantung, karena setelah dipikir-pikir dan pengalaman sendiri, banyak juga musisi yang sukses tapi juga tidak puas dengan apa yang dicapai, itu kan kasihan. Oh, itu musisi yang udah punya karya atau belum? Udah punya karya. Oh, jadi karyanya diterima atau enggak? Karyanya diterima, cuma ternyata dia masih merasa kurang. Nah itu kan mau dibilang titik tertinggi juga susah, karena buat dia, mungkin buat orang-orang itu sukses, tapi kalau buat dia sendiri itu belum, kan beda lagi. Jadi Oke, pertanyaan terakhir buat kamu. Pilih salah satu, jadi musisi yang punya karya yang bagus atau musisi yang kaya raya? musisi yang puas. Tuh, pertanyaannya Saya itu. nggak bisa pilih. Pertanyaannya itu. Musisi yang punya karya yang bagus atau musisi yang kaya raya? Ini pertanyaan jebakan. Kalau untuk sekarang, Ini mempunyai karya tapi karya yang bagus menurutmu loh ya? karya yang bagus. Waktu Anda tinggal 5 detik. 5 4 3 2 1. Ya, jawab. Karya yang bagus. Oke, terima kasih.
nanti urusan yang di atas. Kalau pencapaian adalah ya itu tadi, kita bisa main musik, kita bisa bekerja di musik, dan kita seneng dengan apa yang kita punya sekarang. Nah itu mungkin yang Berarti sukses menurutmu bukan Kalau jadi musisi itu harus cerdik-cerdik saat ini ya. Jadi tidak menggantungkan di karena menurut aku itu sistem industri musik yang di sini belum sebagus yang di luar negeri. jadi gitu ya. Sementara di sini kalau kita udah bikin lagu kita dimainin di sebuah kafe sama band kafe dimainin, kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat royalti. Sementara kalau di sana, setahu itu kalau kita mau mainin lagu seorang di sana, kita harus bayar royalti di situ. Seperti tempat ini, muter lagu-lagu seperti ini, mungkin dia udah bayar royalti ke publisher atau label rekaman yang bersangkutan. Tapi belum nggak nyampe ke musisinya. Iya, pada kenyataannya di sini tuh belum seperti itu. Mudah-mudahan kalau seperti itu, kalau mau bikin karya udah pasti kesejahteraan pencipta lagu lebih terjamin. Jadi kalau dulu jadi musisi tahun 90 mentok di 2004, orang-orang itu keinginannya pengen punya album, pengen punya band terus punya album. Nah, udah ke tahun 2016 ini semenjak Mas Jati memutuskan diri sebagai musisi, masih ada keinginan nggak pengen punya album terkenal, punya uang? Kalau sistemnya sudah dibenerin sih mungkin ini ya. Mungkin saya tertarik untuk bikin lagu lagi. Saya dulu sempat bikin lagu tapi gagal. Iya. Saya dulu lagu itu punya sampai 22 plastik kalau nggak salah. Gitu ya. Iya. Jadi kalau keinginannya sekarang karena pada akhirnya industri akhirnya belok ke musik lebih dijual untuk ringback tone. Jadi mereka jual musik hanya sepotong, nggak jual musik secara utuh. Jadinya musisi mikir, udahlah kita bikin rap yang catchy yang untuk 30 detik aja, 15 detik aja, yang penting bisa jual ringback tone. Akhirnya kita nggak bisa bikin sebuah karya yang utuh gitu. Gitu ya. Jadi tapi kalau boleh ngasih bocoran, kalau nggak salah ada band dari Indonesia juga, Endang Sukamti itu dia lagi bikin ekosistem musik gitu kalau nggak salah. Nah, biar benar ya. Dia lagi bikin gimana caranya band tuh punya komunitas dan bisa bareng-bareng kumpul untuk menciptakan suatu industri yang sehat lah. Mudah-mudahan dengan itu industri musik Indonesia khususnya untuk band-band rekaman bisa kembali ke era yang seperti yang sebelumnya gitu. Baik. Nah, kalau dari tahun 2000 dulu tuh awal ke Jakarta 2007 ya? Saya 2008. Sampai sekarang udah puas belum sih? 2008 saya dari daerah itu juga udah bawa lagu banyak gitu. Ya karena saya ya, sebagai musisi daerah udah silau sih dari sini ditawarin seorang produser musik. Nah, udah itu lagunya aku suka. Kamu ke Jakarta aja, ntar aku produksi. Ya rekaman segala macam. Habis itu rekaman selesai, promo nggak jelas. Habis itu ya kita terpaksa lontang-lantung juga di Jakarta gitu ya. Tapi gimana pun harus tetap survive. Dan sekarang dulunya juga sempat manggung di kafe itu kafe, jadi kita punya perbedaan lagu yang banyak, kita bisa ngamen-ngamen di sini. Tapi alhamdulillah setelah punya ide bikin Jakarta Project ini, ya alhamdulillah kesejahteraan mulai meningkat lagi meskipun kita belum punya karya ya. Ya gitu ya. Oke. Karena kita nggak ada kompetitor sih. Itu ya. Jadi gampang jualannya. Kalau udah kompetitor ya, nanti mikir bikin apa lagi gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi sekarang alhamdulillah lah ya dengan bersyukur sekali bos. Bersyukur sekali ya. Saya bisa beli rumah meskipun masih nyicil. Ya, udah bisa nikah di sini segala macam ya, semuanya alhamdulillah dari musik lah. Ya, semua dari musik ya. Jadi tetap berkarya. Semoga di tahun ini JPP juga makin ada banyak yang kebetulan malam ini juga kita dilihat sama Direktur Bank Dunia juga. Ya, mudah-mudahan ini kebuka lagi lah jalan. Ada aja ya rezekinya ya. Kita nggak tahu nanti mungkin besok kita manggung di Bosnia atau di mana. Kepengen sih go internasional gitu ya. Oke, Mas Jati. Dengan karya ataupun tidak dengan karya. Nah, karena karya bukan hanya dari sebuah lagu. Karya bisa bikin dari konsep, bikin sesuatu yang bisa menyenangkan orang lain. Itu bentuk dari sebuah karya.
Oke Mas Jati, terima kasih. Selamat bermusik, stay promo. Siap. Menurut Bos Yuno itu kita lagi di gedung tertinggi nih, puncak tertinggi karir seorang musisi itu. Menurut kamu tuh kalau musisi itu udah seperti apa? Bisa dikatakan sukses atau udah di puncaknya lah? Menurut kamu seperti apa? Kalau menurut saya, kalau dikatakan sukses bisa, tapi kalau sudah sampai di puncak tertinggi kayaknya nggak akan pernah kesampaiannya. Karena manusia sendiri juga nggak pernah punya rasa puas, dan musisi itu juga akan haus terus berkarya dan mengeksplor. Dan kalau ditanya sukses untuk sampai ke titik sukses saja, dimana kalau seorang musisi atau sekelompok musisi itu hasil karyanya bisa benar-benar welcome, diterima dan dinikmati, bukan cuma dia bikin karya terus nggak jadi apa-apa gitu, cuma judulnya punya karya, tapi karyanya benar-benar diterima dan dinikmati. Karyanya dalam bentuk apa karya tuh? Macam-macam. Wujud karya seperti apa? Misalnya musisi bisa bikin CD, bisa lewat performance-nya, bisa bikin lagu atau apa? Ya bikin lagu, album atau dan nggak juga harus CD atau album ya, maksud performance-nya juga diterima, performance-nya very welcome oleh orang-orang, itu juga sukses. Berarti dengan karya aja udah cukup ya? Berarti karyanya diterima dan juga bisa. Berarti kita nggak perlu kaya ya? Otomatis kalau banyak karya yang diterima kan banyak di request, banyak job. Nah, belum tentu dong. Iya dong. Belum tentu dong. Kalau lagunya nggak enak, siapa yang mau nerima? Itu nggak diterima berarti namanya. Oh gitu. Jadi kamu kalau punya karya yang bagus atau jadi kaya raya, pilih mana? Isi karya yang raya. Hah? Iya, nggak maksudnya kamu pilih salah satu, punya karya yang bagus atau kamu jadi musisi yang kaya raya? Punya karya yang bagus otomatis nanti jadi kaya. Oh gitu. Bukannya kalau dengan kaya raya kamu bisa beli lagu dengan lagu yang bagus ya? Kaya bisa bikin bayar pencipta lagu, bisa bayar produksinya, tapi kan belum tentu bisa diterima. Oh gitu ya. Oke. Kalau udah bisa diterima nanti bakal laris jadi kaya juga. Siap lah. Oke. Sukses terus. Thank you. Mas Rama, ini kenapa Mas Rama? Kok ada kesakitan gitu? Mas Vicky kenapa kok sakit? Tularan bos. Tularan siapa? Tularan istri. Emang kemarin berkumpul. Kok bisa ketularan? Aku nggak kuat aja nyium dia. Mas Vicky, ini mau tak tanyain sedikit. Menurut Mas Vicky, kesuksesan seorang musisi atau seniman itu dilihat dari apa? Itu bos. Kalau seperti ini bisa dikategorikan sukses nggak nih? Mas Vicky? Suksesannya. Ya, jadi bisa dikatakan sukses kalau musisi itu kayak gimana? Kalau nggak melihat. Aduh. Agak berat nih pertanyaannya nih. Ini filmnya udah mau habis, Bos. Cepetan, Bos. Filmnya. Sakit ya? Sakit. Suksesan ya? Ya. Sukses atau di puncak tertinggi seperti kita lagi di lantai 56 nih. Yang ada nih.
Jawabannya aduh. Jambak bos. Jambak bos. Berantakan rambut. Yang penting rumah tanggamu. Aman. Suksesan ya. Suksesan itu dilihat dari mana? Ukurnya bisa ngidupin harganya dengan layak. Berarti materi ya? Materi ya? Saya sih lebih ke layak aja, nggak terlalu wah. Jadi langsung pertanyaan terakhir aja bos. Ya bos. Mending punya karya yang bagus atau mempunyai atau kaya raya. Jadi musisi yang punya karya yang bagus atau yang musisi yang kaya raya? Karya loh. Hah? Oh, jadi kalau punya karya yang bagus meskipun kamu nggak kaya raya nggak apa-apa? Nah, otomatis sih. Kenapa? Yang bagus otomatis bisa jadi kaya. Iya. Kok bisa otomatis? Iya. Alasannya? Wih, enak banget itu. Pak. Kita cut dulu karena Bos Vicky lagi kesakitan. Semoga cepat sembuh, Bos. Selamat siang. Hari ini JPP manggung di Kelapa Gading Sport Club. Itu di Boulevard Kelapa Gading. Sekarang itu jam 1:30 siang. Kita rencananya naik panggung ya sekitar jam 2:30. Hari ini saya bersama asisten saya, Ibu Anya yang merupakan istri saya. Opo? Hah? Oh, itu kode buat ngajak ngerokok. Cuma saya sudah PW jadi nanti aja. Enggak, ini ringtone yang baru. Download ya. Jurusan Kelapa 2. Iya kan? Bundaran HI. Contoh-contoh tempat ruang backstage tunggu. Nih Yang kayak dan kita disuruh kesini setengah jam yang lalu. Mamam tuh nungguin dia. Aduh. Mau kemana? Mau kemana, Dut? Aku lagi nyari tempat ngerokok. Iya, nempel-nempel. 2 lagu aja. Apa yang duluan? Yang duluan Beng Beng. Masa langsung Beng Beng? Hold my hand. Hold my hand baru baik-baik. Iya. Urut kenapa sih? Payah nih. Ya kalau Hold My Hand itu kan lagu buat closing masih bisa diulang-ulang terakhirnya itu loh. Ya kalau mau diulang, kalau nggak diulang. Oh gini, Hold My Hand tapi kodenya baik-baik ya. Iya. Apa tips kalau lagi nunggu capek terus
Teh. Hal yang paling suka adalah Apa? Teh. Oh gitu tiap ya. hari tampil teh. Ya ampun. Setiap pagi harus ngeteh. Harus ngeteh ya. Teh. Teh. Apa hari ini menunya? Ini martabak telur. Bro, mana apa bro ya? Enak. Apa? Gila, spesial banget ini. Jeda sebentar makan martabak. Ini mah cuma kayak simul kita aja. Oh. Akhirnya show di Otomotif Award selesai. Sukses, alhamdulillah. Ayo. Selamat ulang tahun Sondang. Semoga cepat-cepat. Cepatlah pokoknya mah. Dapat omongan. Cok. Oh. Jin Nyonyo. Pulang. Sondang. Pas. Ini pesutnya. Nih. Enak ya. Coba gini terus. Seminggu 3 kali aja. Aman nggak? Langsung belanja loh. Nyo itu yang kakinya 2, Nyo kakinya 4 nggak ada di situ. Weh, Nyo. Oh, udah deket-deket sampai. Laporin lo sama istrinya lo. Gitu disuruh pindah ngobatin temennya nggak mau, mintanya duduk deket ini. Deketnya sama jegrek gitu. Kalau ada jegrak tapi. Kok LGBT?